Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Bahwasanya di sini ada dua aturan baru ya untuk guru lulus passing grade P3K 2021 setelah mendapatkan penempatan di SSCASN 2022. Cek sekarang ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, berikut dua aturan baru Bapak Ibu ya untuk guru lulus passing grade P3K 2021 setelah mendapatkan penempatan di SSCASN 2022. Let's go. Jadi di sini terjawab dua aturan baru guru lulus passing grade P3K setelah mendapat penempatan di SSCASN. Jadi setelah kami berkoordinasi dengan admin GTK, maka dihasilkan dua aturan baru Bapak Ibu ya untuk guru lulus passing grade setelah mendapatkan penempatan di SSCASN. Jadi nantinya aturan ini berlaku setelah Bapak Ibu mendapatkan penempatan di SSCASN Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita langsung cek saja satu persatu informasinya. Jadi yang pertama itu adalah guru lulus PG P3K 2021 tidak bisa menolak penempatan ya. Menolak artinya mundur dari seleksi P3K guru di tahun 2022. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu login di SSCASN, kemudian Bapak Ibu guru mendapatkan penempatan di SSCASN dan ternyata Bapak Ibu tidak sesuai dengan keinginan sekolah tempat penempatan Bapak Ibu yang ada muncul di SSCASN dan hendak menolak penempatan itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Ketika Bapak Ibu menolak penempatan yang ditentukan oleh sistem SSCASN, itu artinya Bapak Ibu dianggap mundur dari seleksi P3K Guru 2022. Misalkan ya, ketika Bapak Ibu login di SSCASN, kemudian penempatan Bapak Ibu itu ternyata tidak di sekolah induk tetapi di sekolah non induk yang jaraknya agak jauh dari rumah Bapak Ibu, dan Bapak Ibu hendak menolak penempatan tersebut, itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Apapun jenis penempatan ya, sekolah yang ditempati nantinya pada saat Bapak Ibu mendapatkan penempatan di SSCASN, maka itulah sekolah yang akan ditempati oleh Bapak Ibu guru untuk mulai bertugas sebagai guru ASN P3K. Hal ini sudah dijelaskan melalui pertanyaan di admin GTK Kemendikbudristek. Jadi guru lulus PG tidak bisa menolak penempatan. Menolak artinya mundur dari seleksi P3K 2022. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu guru yang terhormat, yang kedua adalah guru lulus passing grade tidak bisa ikut seleksi kesesuaian atau tes CAT UNBK setelah guru PG mendapatkan penempatan. Nah, ketika Bapak Ibu login di SSCASN, kemudian Bapak Ibu mendapatkan penempatan, apakah itu penempatan sekolah induk atau non induk, artinya siap-siap saja Bapak Ibu akan diangkat menjadi ASN. Tetapi misalkan ketika Bapak Ibu mendapatkan penempatan lantas ingin ikut di seleksi kesesuaian atau tes CAT UNBK setelah mendapatkan penempatan, itu tidak bisa Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sudah resmi mendapatkan penempatan yang nantinya Bapak Ibu sisa melakukan pemberkasan untuk diangkat menjadi ASN P3K. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi guru lulus PG tidak bisa ikut seleksi kesesuaian atau tes CAT UNBK setelah guru PG mendapatkan penempatan. Beda halnya kalau misalkan Bapak Ibu tidak lulus passing grade. Beda halnya kalau misalkan Bapak Ibu lolos passing grade, kemudian Bapak Ibu login di portal SSCASN, kemudian tidak mendapatkan penempatan, Bapak Ibu barulah bisa diberikan dua pilihan. Apakah pilihan ya atau pilihan setuju? Ketika Bapak Ibu memilih pilihan ya atau setuju, maka secara otomatis Bapak Ibu itu akan ditempatkan tetap sebagai guru honorer di sekolah tempat bertugas Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu memilih menolak, berarti Bapak Ibu bisa turun prioritas ya, turun prioritas ketika apabila Bapak Ibu ada THK 2.
maka Bapak Ibu akan menjadi P2. Ketika guru negeri maka akan menjadi P3 dan bisa mengikuti seleksi kesesuaian observasi. Ini berlaku turun prioritas, itu berlaku bagi guru lulus PG yang tidak mendapatkan penempatan baik di sekolah induk ataupun di non-induk. Tetapi apabila Bapak Ibu mendapatkan penempatan di sekolah induk atau non-induk, maka Bapak Ibu tidak bisa ikut seleksi kesesuaian atau tes CAT UNBK. Bapak Ibu tetap ya akan mengisi formasi yang sudah ditentukan oleh sistem. Mau jauh formasinya atau dekat, itu Bapak Ibu harus terima. Apabila Bapak Ibu menolak, maka secara otomatis Bapak Ibu dianggap mundur sebagai peserta seleksi P3K Guru tahun 2022. Lagian kita ketahui bahwa tidak ada penempatan di luar daerah instansi. Ini sedikit melegakan bagi guru-guru lulus passing grade ya. Tidak akan ada penempatan di luar daerah kewenangan seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi yang ketiga Bapak Ibu, sebenarnya ada tambahan sedikit di sini. Yang ketiga di sini terkait seleksi administrasi. Jadi ini terkait seleksi administrasi, ini sekedar tambahan saja. Terkait seleksi administrasi, kita jadikan patokan Juknis P3K Guru 2022 keluaran Kemendikbudristek karena itu resmi. Meskipun kemarin kita mendapatkan info bahwasanya guru lulus passing grade akan mengikuti seleksi administrasi di tahun 2022, tetapi kalau menurut pribadi admin, Bapak Ibu itu ketika login di SSCASN itu sisa penempatan. Nah, terkait dengan seleksi administrasi, saya rasa itu sudah dijelaskan oleh Kemendikbud bahwasanya Bapak Ibu perbaiki Perpal Ijazah, Bapak Ibu perbaiki Nikduk Capil di Perpal PTK, Bapak Ibu perbaiki data Dapodik. Kalau ketika ketiga data itu sudah valid, saya rasa Bapak Ibu itu akan lolos seleksi administrasi. Kemudian berikutnya, seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1 itu diberlakukan bagi guru lulus PG. Seleksi administrasi yang dilihat adalah seleksi administrasi di tahun 2021. Itu ada di petunjuk teknis P3K Guru di tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat langsung ya juknisnya ya. Tapi sebelum kita lihat juknisnya, Bapak Ibu perhatikan dulu dasar kami membuat konten ini. Kami mempertanyakan, selamat siang, mau menanyakan apakah nanti guru lulus passing grade yang dapat formasi penempatan dapat memilih formasi lain selain yang sudah ditentukan. Terima kasih atas jawabannya. Di sini langsung dikatakan oleh admin dari GTK, selamat pagi, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan yoga. Pelamar P1 yang lulus PG dan mendapatkan penempatan tidak dapat menolak penempatan dan mengikuti mekanisme seleksi prioritas di bawahnya. Apabila menolak penempatan, maka dianggap mengundurkan diri dari seleksi P3K Guru tahun 2022. Jadi jelas ya Bapak Ibu, ketika mendapatkan penempatan ingat tidak boleh menolak penempatan Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, terkait dengan tiga jenis mekanisme seleksi guru SMP 3K di tahun 2022 itu masih seperti yang dulu, bahwasanya berdasarkan formasi yang tersedia di daerah, maka ada tiga jenis mekanisme seleksi guru ASN di tahun 2022. Yang pertama, penempatan guru lulus passing grade. Jika masih tersedia formasi, maka ada seleksi kesesuaian atau observasi untuk P2 dan P3, dan jika masih tersedia formasi maka akan ada seleksi tes, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut yang terakhir Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini untuk juknis jadwal ya, lini masa penuntasan guru lulus PG itu akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan November. Ini menurut penjelasan dari Prof Nunuk, PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek. Kemudian nantinya akan berbarengan dengan pelaksanaan penilaian kesesuaian. Jadi Bapak Ibu tunggu saja informasi resmi dari Kemendikbud terkait penuntasan guru lulus PG menjadi ASN P3K di tahun 2022. Mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.